Wabarakatuh. Saya Yunim Jawahid dari kelas 2C. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori perkembangan. Apa itu teori perkembangan? Jadi, teori perkembangan adalah perilaku dan fungsi mental manusia dalam berbagai tahap kehidupannya, mulai dari konsepsi hingga menjelang kematian. Pengertian teori perkembangan. Pengertian teori perkembangan menurut para ahli. Teori perkembangan menurut Skinner, perkembangan merupakan perubahan progresif dalam organisasi, dalam organisme, dan organisme ini dilihat sebagai sistem fungsional dan adaptif sepanjang hidupnya. Yang kedua, teori perkembangan menurut Sternberg 1995-2007. Perkembangan adalah perubahan yang dimulai sejak pembuahan dan terus berlanjut di sepanjang rentang kehidupan individu. Yang ketiga, teori perkembangan menurut Mons, Connors, dan Haditono 2001. Perkembangan merupakan proses kekal dan tetap menuju ke arah suatu organisasi pada tingkat integrasi yang lebih tinggi. Pendekatan teori perkembangan. Pendekatan teori perkembangan yang pertama yaitu pendekatan kognitif. Pendekatan kognitif adalah bentuk istilah yang menyatakan bahwa melalui tingkah lakulah seseorang individu akan mengalami proses mental yang nantinya bisa meningkatkan kemampuan menilai, membandingkan, atau menanggapi stimulus sebelum terjadinya reaksi. Yang kedua, pendekatan etologi. Pendekatan etologi merupakan sebuah studi perkembangan serta perspektif evolusioner yang mendapatkan dasar dari berbagai prinsip evolusi yang dikemukakan oleh Charles Darwin yang memiliki asal-usul biologis mengenai tingkah laku sosial. Yang ketiga, yaitu pendekatan belajar atau lingkungan. Kedua pendekatan belajar atau lingkungan yang memiliki asumsi bahwa tingkah laku seseorang didapatkan berdasarkan pengundusian serta prinsip dasar. Macam-macam teori perkembangan. Yang pertama, yaitu teori psikanalitis. Pertama, yaitu teori psikanalitis. Perkembangan pada dasarnya tidak didasari di luar dari kesadaran dan sangat diwarnai oleh emosi. Yang kedua, teori kognitif. Perkembangan pada dasarnya didasarkan pada kesadaran anak. Yang ketiga, yaitu teori perilaku dan belajar sosial. Perkembangan ialah perilaku yang dapat diamati, yang dipelajari melalui pengalaman dengan lingkungan. Yang keempat, teori etologis, yaitu kepekaan terhadap jenis pengalaman yang berbeda yang berubah sepanjang siklus. Yang kelima, teori eksologis, yaitu suatu pandangan lingkungan yang kuat tentang perkembangan yang sedang menerima perhatian yang meningkat. Yang keenam, yaitu orientasi teori eklektis, tidak mengikuti semua teoritis, tapi menerima semua teori yang dianggap baik dan benar. Teori perkembangan manusia. Perkembangan manusia merupakan studi ilmiah tentang pola-pola perubahan dan stabilitas di sepanjang rentang kehidupan manusia, yang terbagi atas beberapa teori. Yang pertama yaitu teori empirisme. Teori ini berkeyakinan bahwa pengalaman hidup seseorang dipengaruhi oleh lingkungannya selama masa perkembangan dari masa konsepsi hingga akhir. Yang kedua, teori nativisme. Perkembangan manusia dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dimiliki individu tersebut sejak dilahirkan. Pada teori nativisme ini ditegaskan bahwa individu membawa sifat tertentu yang dapat menjadi faktor pengaruh dan penentu keadaannya. Teori ini juga beranggapan bahwa faktor pendidikan serta lingkungan tidak memiliki pengaruh pada perkembangan manusia.
Yang ketiga, teori naturalisme. Teori perkembangan manusia yang ketiga ini dikemukakan oleh J.J. Rousseau adalah teori naturalisme. Pada teori ini, beliau mengemukakan pendapatnya bahwa semua anak adalah baik ketika baru datang ke dunia dari tangan Sang Pencipta, namun semua menjadi buruk di tangan manusia. Teori konvergensi. Teori perkembangan manusia keempat ini dikemukakan oleh William Strand adalah teori konvergensi. Teori ini sendiri merupakan sebuah gabungan di antara dua teori perkembangan manusia, yaitu teori nativisme serta teori empirisme. Pada teori konvergensi ini dikemukakan bahwa pembawaan serta pengalaman pada perkembangan manusia itu memiliki peran penting. Teori perkembangan anak. Teori perkembangan anak mengacu pada bagaimana anak berubah dan bertumbuh selama masa kecilnya. Di dalamnya terdapat berbagai aspek, mulai dari sosial, emosional, hingga kognitif. Jadi, teori perkembangan ini sangat perlu diperhatikan agar anak itu dapat bertumbuh dan berkembang dengan sangat baik. Karena jika salah satu aspek dari teori perkembangan ini tidak dipenuhi dalam aspek perkembangan anak, maka itu akan menimbulkan keterhambatan dan ketergangguan pada perkembangan anak karena keterbelakangan mental yang dialaminya. Oleh karena itu sangat penting kita untuk memahami dan mempelajari teori perkembangan anak agar anak itu berkembang untuk menjadi generasi yang baik untuk kedepannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.